warahmatullahi wabarakatuh. Come again to this segments. Welcome to Book Corner. Hari ini aku akan memperkenalkan buku yang menarik diriku ke self-improvement. Oh my god, this is a very magical book guys. Yang benar-benar aku mau cerita dulu. Buku ini itu aku temukan di Gramedia. Aku gak pernah datang ke Gramedia ini sebelumnya. Terus aku nggak salah tuh Gramedia-nya baru buka deh. Aku jalan-jalan, lihat-lihat, kemudian ke lantai 2 ke bagian self improvement. Biasanya aku lagi ingin mencoba buku baru gitu kan. Biasanya aku novel, komik. Nah, kali ini tuh ada sebuah buku yang menarik perhatianku. Selain dari covernya, juga dari judulnya. Warnanya juga, kok aku belum pernah nih ke rak-rak self improvement, tapi buku ini tuh menarik diriku ke sana. Jadinya sampai sekarang aku suka buku-buku self improvement. Jadi ini adalah buku pertama yang membangun diriku, yang mengajak diriku untuk datang selalu ke rak self improvement guys. Buku self improvement pertamaku. Ini dia. Jangan jadi manusia, kucing aja. This cat. Look at this big fat cat, orange big fat cat. Dan dia ngasih tau kita jangan jadi manusia, kucing aja. Emang paling bener tuh kita jadi kucing aja, biar bisa males-malesan kan. Buku ini tuh really catch my eyes gara-gara kucingnya, warnanya juga. Terus really relate dengan motoku, jangan jadi manusia, kucing aja. Bener, jadi kucing aja. So this is a very magical book karena dari dalamnya aja tuh apa ya? Aku selama membacanya tuh pengen baca lagi karena sangat menarik gitu loh. Ingin tahu isinya? Ingin tahu bagaimana reviewku tentang buku pertamaku dalam self improvement ini? Sebelumnya aku akan memberikan info-info singkat tentang buku ini. Yang pertama, penulisnya adalah Tanzila Al-Azizi. Kemudian tahun terbit pada tahun 2022. Bukunya 2022. Aku temunya setahun kemudian kalau nggak salah guys. Ini juga ada tanda tangannya tuh. Aku setahun kemudian apa? Ya, I don't know, I forgot. Kemudian penerbitnya adalah Transmedia Pustaka. Jumlah halamannya ada 185. Ya, singkat ini 185. Menurutku bagus, very good. Sekarang aku akan bacakan nomor ISBN-nya. Nomor ISBN buku ini adalah 978 623 7100 799. Itu nomor ISBN-nya. Sekarang aku akan melanjutkan ke profil penulis. Sebelumnya, correct me if I'm wrong. Jadi kalau aku ada salah-salah mohon di komen karena aku sedikit ragu dengan informasi yang aku dapatkan. Maaf ya guys. Tapi saat aku baca lagi, sepertinya ini betul profil penulisnya. Jadi Tanzila Azizi ini adalah penulis dan filmmaker, orang Cirebon waktu itu aku bacanya ya. Penulis dan filmmaker, lulusan Institut Seni Budaya Indonesia. Institut Seni Budaya Indonesia, ya benar, oke. Yang di Bandung, ya kan guys? Institut Seni Budaya Indonesia yang di Bandung itu kan. And then lulus pada tahun 2021. Kemudian dia juga founder atau pembuat Raina Pulang. Kalau kalian tahu, kalian boleh searching Raina Pulang, ting. Itu info-info yang aku dapatkan. Jadi kalau ada yang lebih tahu tentang beliau, Tanzila Azizi, mohon komen di bawah. Kalau ada yang salah-salah juga aku kasih ini mah bukan Tanzila Azizi yang ini. Boleh tolong dibenerin juga. Soalnya saat aku cari di internet tuh sedikit ambigu. Jadi ini bener gak sih? Jadi aku kekurangan info di situ. Tapi secara detailnya yang aku tahu jelas dia adalah filmmaker dan pembuat Raina Pulang. Kemudian langsung saja kita masuk ke sinopsis. Untuk sinopsisnya ini juga menurutku sangat relate dengan diriku. Mungkin yang membuat aku bisa dikatakan fall in love dengan buku ini adalah pertama, buku self improvement pertama aku. Yang kedua, this is very relate with my life gitu loh. Jadi pas kena banget, cocok banget deh gitu. Jadi aku akan memberitahu kenapa bisa relate. Silahkan dengar sinopsisnya. Sinopsisnya adalah buku ini menunjukkan bahwa kita seringkali first impression
dengan orang, right? Kita pasti melalui first impression kalau ketemu di mana-mana. Tapi seringkali first impression itu mempengaruhi penilaian kita terhadap orang lain, right? Pastilah, nih orang nih pasti gimana, baru ketemu, first impression, right? Ini tak bisa disalahkan karena memang sebuah pemikiran yang spontan. Namun, menentukan caramu menilai orang lain dengan bagaimana mereka memperlakukanmu adalah cara yang terkadang terjebak atau menjebak. Jadi, buku ini tuh lebih menjelaskan kenapa sih kita tuh capek menjadi manusia, karena kita harus bertemu dengan manusia, mau dari first impression-nya atau bagaimana kita melakukannya, kita kan masih bingung. Jadi buku ini bener-bener kenapa kita jadi manusia. Iya, manusia tuh capek. Kenapa? Ketemu manusia lain. Gimana ya supaya first impression-nya bagus? Kita mikir. Gimana ya cara memperlakukan orang itu? Kita mikir. Ya kenapa nggak jadi kucing aja? Pede-pede aja kita lewat. Cuma dia cuek, ya udah kita juga gak masalah. Kalau kita memperlakukan dia begini, ya cuek aja, gak masalah. Gitu guys, sinopsisnya sebetulnya. Oke, sekarang masuk ke suka tidak suka, dan aku memberikan spoiler alert. Disinilah aku akan menjelaskan kenapa buku ini bisa membuat diriku masuk berkecimpung membaca buku self-improvement. Yang pertama, buku self-improvement pertama yang membuat aku fall in love justru sama self-improvement, karena sesuai dengan bukunya, sesuai dengan tema bukunya, buku tentang first impression, buku tentang penampilan diri. Dan ini adalah first impression aku kepada buku self-improvement. Aku cari-cari buku yang kayak gini tuh susah guys. Kenapa? Jadi ada banyak daya tarik dari buku ini. Jelas, karena yang pertama, buku ini itu bukan sekedar gimana sih kita menghadapi orang yang penuh dengan first impression, atau kita ingin mengimpress orang dengan first impression kita, kayak ih ini orang keren banget ya, ih si Danis nih ternyata orangnya baik ya. Bukan hanya gimana cara kita seperti itu, justru bagaimana kita bersikap bodoh amat terhadap orang-orang yang pengen first impression bagus gitu. Jadi aku akan membacakan salah satu quotes-nya. Yang pertama, semua orang punya selera, semua orang punya standar, tapi tidak semua orang sadar bahwa kualitas diri mereka tidak sesuai dengan standar. Jadi dari awal itu kita diberikan gambaran bahwa ini tuh diri kita, ini tuh diri kita, ini itu ego kita. Ego kita dimana kita mau membuat orang-orang senang dengan first impression kita sendiri gitu loh. Jadi ngapain kita memberikan ego yang setinggi ini untuk orang lain, sedangkan kita di bawah gitu loh guys. Terus ada lagi dia menjelaskan tentang ekspektasi orang terhadap kita pada first impression itu gimana sih. Wait, ternyata orang ini tuh kayaknya baik deh, padahal kita baru lihat dari sikap orangnya terhadap orang lain. Belum tentu sikap itu bisa kita dapatkan kepada diri kita sendiri. Jadi ekspektasi yang kita harapkan kepada orang lain itu belum tentu akan kita terima pada kita gitu. Jadi bener-bener ngejelasin lagi, ekspektasi itu kita harus jangan setingginya, lebih ke normal-normal aja, lebih santai-santai aja. Kalian punya keinginan kalian sendiri, jangan sampai orang lain yang minta ekspektasi tinggi itu kalian ladeni. Jadi be yourself gitu sih, bukunya be yourself aja. Terus yang aku suka, aduh mana ya, aku tuh nandainnya mana ya, nih perumpamaan yang diberikan pada buku ini. Contohnya dia memberikan perumpamaan ini tuh sebuah halte. Jadi singkatnya, si halte ini bisa kita umpamakan sebagai kita yang awalnya kosong, yang awalnya tidak lagi ada interaksi dengan siapa-siapa. Datanglah seseorang dengan interaksinya dengan kita gitu. Mau mereka duduk, mau mereka cuma berdiri megang HP. Nah begitu. Jadi cuma kayak tempat sementara doang kita tuh, apalagi sama orang-orang mungkin yang gimana ya, supaya kita ekspektasinya tidak terlalu tinggi atau rendah.
Seperti contoh, orang ini hanya duduk sebentar, terus gak lama busnya datang, pergi lagi. Terus ada lagi orang yang dari bus turun, langsung pergi. Jadi it's sometimes life, kita tuh nggak harus meladeni orang-orang yang minta ekspektasi dari kita, yang minta first impression dari kita. Mungkin first impression itu cuma kayak, ah iya salam kenal ini nih, and then we never see them again gitu loh. Iya kan? So ya udah biasa aja, jangan terlalu dibawa hati. Jadilah kayak halte, walaupun cuma dijadikan singgasana sementara, cuma lewat-lewat doang, ya terima aja. Dan jangan sakit hati, halte, diam saja. Walaupun sudah berapa kali ketemu orang baru, mungkin orang yang sama dengan bus, nomor bus yang sama setiap harinya, mau ke sekolah nungguin bus juga, kita bertemu orang yang sama, tapi kadang orang itu not always there. Jadi orang itu nggak samanya bertahan dengan kita gitu loh guys. Sometimes people come, people go, right? That's the quote. Maksud aku tuh itu loh. Keliling banget tuh ngomongnya. Overall, aku tidak ada yang tidak aku suka karena this is the real relatable book for me. Jadi cocok banget sih guys. Kemudian aku langsung ke penilaiannya. Aku berikan 9/10 langsung. Langsung saya baca langsung, oh my god, this book. If I ever ketemu buku yang kayak gini lagi, please tell me guys. Buku yang kayak gini guys, please, yang bener-bener isinya sama. You guys should read it. You guys harus bener-bener baca, harus bener-bener bereaksi. Mungkin reaksi aku berlebihan, tapi menurut aku ini cocok sekali untuk reaksiku yang seperti ini. This is very relatable, very cocok untuk orang-orang yang sedang struggle dengan gimana nih first impression, gimana nih ekspektasiku kepada orang-orang, gimana nih gitu loh. Just very good. Overall, buku ini cocok untuk orang yang ingin belajar santai, yang bener-bener pengen gak bodo amat tentang ekspektasi orang, bodo amat dengan first impression, yang kemudian ingin belajar memahami proses pendewasaan. Sebenarnya kita tuh sama manusia tuh gak harus begini, sebenarnya kayak gini juga gak apa-apa gitu. Tuh very cocok guys. Kemudian masuk ke harga di Pulau Jawa dibanderol dengan harga 85.000. Cocok, masuk di kantong, gak terlalu mahal banget. Untuk isinya yang kayak begini, untuk buku self improvement, kata aku cocok sekali. Thank you guys sudah mendengar reviewku. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk teman-teman yang ingin membaca bukunya. Dan nyalain loncengnya untuk update-update YouTubeku lainnya. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.